Perkenalkan, nama saya Willy Armando Abes. Saya siswa Prajabatan PLN Group Angkatan 76. Unit OJT saya di PLN UP3 Kota Baru dengan okupasi jabatan Junior Technician Pemeliharaan Gardu Distribusi dengan SKTTK inti melaksanakan pemeliharaan gardu distribusi, SKTTK pilihan melaksanakan pemeliharaan gardu distribusi pasang luar serta melaksanakan pemeliharaan sistem pembumian. Berikut kartu identitas saya. Sebelum melakukan pekerjaan, atasan akan memberikan SPK atau surat perintah kerja yang berisi pekerjaan yang akan dilakukan, waktu dilaksanakan pekerjaan, serta petugas-petugas terkait pekerjaan. Pada saat pemberian SPK, atasan akan memberikan arahan singkat terkait pekerjaan hari ini. Rencana pemeliharaan gardu, tolong dipastikan untuk peralatan dan materialnya disiapkan. Nah, ini untuk SOP nya sudah kita siapkan. Silahkan dilaksanakan. Hati-hati dalam masalah kerjaan. Siap. Terima kasih, Pak. Menyiapkan dokumen pekerjaan yang dibutuhkan guna memastikan pekerjaan sesuai dan memastikan legalitas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya melakukan inspeksi untuk mengetahui bahwa lokasi telah sesuai, serta melakukan pengisian JSA untuk mengetahui potensi-potensi bahaya yang terdapat pada lokasi pekerjaan. Setelah melakukan inspeksi, selanjutnya JSA diserahkan kepada pejabat K3L untuk diperiksa. Menggunakan APD, menggunakan wearpack atau pakaian kerja supaya tubuh terlindungi. Menggunakan safety shoes atau sepatu kerja supaya kaki terlindungi. Menggunakan sarung tangan kerja supaya tangan terlindungi. Menggunakan kacamata kerja supaya terhindar dari silau matahari. Menggunakan helm kerja supaya kepala terlindungi. Melakukan briefing sebelum memulai pekerjaan bersama supervisor hard distribusi serta pejabat K3L. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing agar pekerjaan hari ini lancar dan tidak ada kendala saat di lapangan. Datang selamat, pulang pun dengan selamat. Doa dimulai. Doa selesai. Tanpa penghormatan. Balik kanan, berubah, jalan. Memasang rambu pekerjaan berupa kun pada area pekerjaan, guna menginformasikan kepada orang di sekitar bahwa sedang ada pekerjaan. Mengecek atau memastikan kembali alat kerja dan alat ukur yang dibutuhkan pada saat proses pekerjaan, seperti teleskop tick-off stick 20 kV, fuse puller, sepatu dan sarung tangan 20 kV, lalu toolbox, kemudian ada alat ukur insulation tester, voltmeter, ampermeter, fase sequence, dan juga arc tester. Menggunakan sarung tangan 20 kV supaya terlindungi dari potensi bahaya berupa sengatan listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan, kami mengecek urutan fase. Apabila urutan fase telah sesuai, maka indikator pada fase sequence akan berputar dengan searah jarum jam. Kemudian mengukur tegangan dan beban menggunakan tang ampere. Melakukan koordinasi dengan petugas piket bagian jaringan, sekaligus meminta izin untuk dilakukan pemadaman,
guna dilakukan Selamat pagi, kegiatan Pak. pemeliharaan trafo Kami hendak distribusi. menginformasikan bahwa kami akan memadamkan gardu KTB 01 terkait adanya pemeliharaan gardu distribusi. Lokasi di Jalan Hasan Basri, Penyulang 01. Kopi Pak, mohon informasi kembali apabila pekerjaannya sudah selesai Pak. Siap, Pak, akan kami informasikan apabila pekerjaan sudah selesai. Demikian. Setelah mendapat izin padam, proses pemadaman dimulai dari melepas fuse dari fuse bracket menggunakan fuse puller, kemudian melepas saklar utama. Kemudian melakukan pelepasan FCO menggunakan teleskop outfit 20 kV dan mengenakan APD tambahan, yaitu sarung tangan 20 kV dan juga sepatu 20 kV, supaya terlindungi dari potensi bahaya berupa sengatan listrik. Membersihkan bagian-bagian PHBTR dari kotoran yang debu menggunakan kain majun supaya lebih bersih dan terawat. Mengencangkan baut pada bagian-bagian yang dirasa kurang kuat seperti antara sepatu kabel dengan terminal, baik terminal fasa R, S, T, ataupun netral. Ketika mengencangkan, dipastikan bahwa baut benar-benar sudah terpasang dengan kuat. Melakukan pemasangan tangga dan mengikatkan tali tangga pada tiang supaya lebih kokoh dan aman. Menggunakan full body harness supaya terhindar dari potensi jatuh. Melakukan pengukuran tahanan isolasi pada trafo distribusi. Proses pengukuran tahanan isolasi menggunakan alat ukur insulation tester. Pada proses pengukuran, kabel jumper dilepas terlebih dahulu dari basing primer dan juga basing sekunder. Pengukuran dilakukan pada bagian fasa primer dengan fasa primer, fasa primer dengan fasa sekunder dengan fasa sekunder, dan fasa primer sekunder dengan bodi. Setelah dilakukan semua pengukuran, dicatatlah hasil pengukuran. Sebelum kabel jumper dipasang kembali, yang dilakukan adalah membersihkan bagian trafo dari debu dan kotoran. Bagian yang dapat dibersihkan seperti bodi trafo dan juga basing trafo, baik primer maupun sekunder. Setelah dibersihkan, dapat dilakukan pemasangan kabel jumper. Pemasangan disesuaikan dengan posisi semula sebelum pelepasan, dan pastikan bahwa terpasang dengan kencang. Setelah serangkaian pekerjaan selesai, petugas turun dan menurunkan peralatan serta memastikan tidak ada peralatan yang tertinggal. Melakukan pengukuran tahanan pemurnian pada trafo distribusi menggunakan alat ukur F-tester. Terdapat 3 kabel yang harus dihubungkan pada alat ukur. Kabel yang pertama dihubungkan pada grounding trafo distribusi, kemudian yang kedua dihubungkan pada RD yang ditancapkan ke tanah, begitu juga dengan yang ketiga. Jarak masing-masing kurang lebih sekitar 5 meter. Kemudian besaran yang terbaca yaitu 2,38 ohm, di mana hasil itu dikatakan baik karena kurang dari 5 ohm sebagai standar tahanan pemurnian. Melaporkan bahwa pekerjaan telah selesai dan memastikan petugas serta peralatan semua sudah turun, sekaligus meminta izin untuk dilakukan penormalan. Izin, Pak, kami ingin menginformasikan kami akan melakukan penormalan kembali gardu distribusi KTB 01 karena pekerjaan telah selesai. Kopi, pastikan personel dan peralatan dalam kondisi aman. Siap di kopi, Pak. Personil dan peralatan telah kami amankan. Kopi Pak. Setelah berkoordinasi untuk melakukan penormalan, dilakukanlah penormalan dengan cara memasukkan FCO terlebih dahulu. Kemudian memasukkan fuse menggunakan fuse puller, pastikan fuse terpasang dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu memasukkan saklar utama. Selanjutnya melakukan pengukuran kembali setelah dilakukannya pemeliharaan. Membuat laporan hasil pekerjaan dan juga berita acara terkait pekerjaan yang kemudian diberikan kepada atasan terkait.